Tentang 114 tahun Jayapura, kota bersejarah di tanah Papua yang hidup dan berkembang. Jayapura pada 7 Maret 2024 merayakan ulang tahunnya yang ke-114. Kota ini tidak hanya menjadi pusat administratif dan budaya di Papua, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang gejolak perubahan dan perkembangan yang luar biasa. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, mengajak seluruh warga untuk merenung dan bersyukur atas perjalanan kota tersebut. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena Tuhan sungguh baik dan selalu dan senantiasa bersama-sama dalam hidup kita. Selalu dan senantiasa menjaga, merawat, dan juga memelihara kita sekalian. Ia mengatakan setiap era memiliki pemimpin dan masyarakat yang turut serta membentuk sejarah. Keberhasilan dan kehidupan yang dinikmati hari ini adalah hasil dari dedikasi, karya, dan pencapaian para pemimpin sebelumnya. Perjalanan panjang, setiap masa, setiap perjalanan para pemimpin terdahulu kita, masyarakat yang hidup pada saat itu telah berbuat yang terbaik, membangun kota Jayapura yang kita cintai ini sampai dengan hari ini. Apa yang kita nikmati hari ini adalah buah karya, capaian, dedikasi yang ditorehkan oleh para pemimpin kita yang terdahulu. PK menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat kota Jayapura. Rasa cinta terhadap kota Jayapura menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan penuh kebersamaan. Kita semua bertanggung jawab untuk merasa memiliki, merawat dan menjaga kebersamaan. Ia menegaskan perbedaan budaya, suku, dan bahasa menjadi kekayaan yang indah dan saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Kalau kita merasa memiliki kota ini, maka kita menjaga lingkungan kita harus bersih. Kalau bersih, maka udara segar, kita sehat. Kita tidak lagi ke puskesmas, ke rumah sakit, akibat daripada lingkungan yang rusak. Ataupun pada waktu hujan terus banjir. Kita jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jaga lingkungan, tanam kalau bisa ditanam bunga-bunga supaya kota kita ini menjadi kota yang indah. Kita semua harus menjaga, merawat. Kita semua saling menghormati satu dengan yang lain. Sejarah kota Jayapura dimulai pada tahun 1910 ketika Kapten Franz Jonathan Peter Saxe mendarat di Teluk Yotefa. Pembangunan markas pertahanan di sepanjang pantai Humboldt Bay menjadi awal dari pembentukan kota Jayapura. Pada 7 Maret 1910, Hollandia diumumkan sebagai ibu kota Nugini Belanda dan pembangunan pemukiman permanen dimulai pada 28 September 1910. Dimulai sejak tanggal 7 Maret 1910. Ketika pertama kali dinaikkan bendera Belanda di Muara Kali Anafre, sekarang di kantor DPRP Taman Imbi. Perkembangan kota Jayapura tidak hanya terjadi melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui interaksi sosial dan budaya. Perburuan burung cendrawasih menjadi pemicu awal perdagangan antara penduduk asli dan koloni Belanda. Setelah perburuan dilarang pada tahun 1922, kegiatan perdagangan kain tapa, teripang, cangkang trokah, getah damar, dan kopra menjadi sumber pendapatan utama. Pada November 1930, pertumbuhan penduduk meningkat dengan kedatangan lebih banyak warga koloni dan pendatang. Bangunan fasilitas kesehatan, pertokoan milik warga Tionghoa, dan perbaikan kantor menjadi sorotan utama. Pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, Hollandia dijadikan markas penting dan pangkalan militer. Pasukan sekutu berhasil merebut kembali kota ini pada tahun 1944, menjadikannya pusat transit militer Amerika Serikat menuju Filipina. Pada 6 Juni 1946, pemerintah Belanda mengambil alih kembali Hollandia dari pasukan sekutu. Kota ini kemudian dibagi menjadi beberapa kawasan utama dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Pada 1 Oktober 1949, pemerintah Hindia Belanda mendeklarasikan pemerintahannya di Nugini sebagai daerah jajahan yang dikontrol langsung oleh kerajaan Belanda. Namun pada 1962, PBB mengambil alih dan pada 1 Mei 1963, Indonesia resmi mengambil alih Papua yang mencakup kota Jayapura.
Perubahan nama dari Kota Baru menjadi Soekarnopura dan kemudian Jayapura mencerminkan dinamika politik dan juga budaya. Meski kerucuan sering terjadi, Jayapura terus berkembang sebagai pusat administrasi dan budaya. Masa otonomi khusus Papua sejak tahun 2000-an hingga saat ini menandai perkembangan lebih lanjut. Pemekaran daerah mungkin telah mengubah pengaruh politik, tetapi kenangan, perkembangan, dan masa depan Kota Jayapura tetap menjadi cermin masyarakat Papua. Kalau menurut saya, Jayapura dengan sejarah yang hidup dan bertumbuh pesat melambangkan keberagaman budaya dan ketekunan masyarakat Papua, di mana seluruh elemen masyarakat Kota Jayapura akan terus menjadi saksi perjalanan panjang dan inspirasi bagi daerah otonomi di tanah Papua. Kalau menurut kamu bagaimana?